Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan pembacaan buku baru, yaitu Solusi Tepat Mendidik Anak Menurut Al-Quran dan Sunnah. Yaitu yang pertama, wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat Luqman kepada anaknya. Allah Ta'ala berkalam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Ya, di dalam surah Luqman, surat yang ke-31 ayat yang ke-13, ya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Demikian ini wasiat-wasiat yang bermanfaat di mana Allah mengkisahkannya dari Luqman Al-Hakim. Yang pertama, nasihatnya Luqman, hati-hati terhadap syirik. Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kalian mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Al-Luqman ayat yang ke-13. Ya, di sini hati-hatilah terhadap kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah, ya, seperti memohon doa kepada orang-orang yang sudah meninggal dan orang-orang yang tidak di depan mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ketika turun kalam Allah, walam yalbisu imanahum bidzulmin, yang artinya dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Orang-orang muslim saat itu merasa berat, kemudian mereka bertanya, siapakah di antara kita yang mendolimi dirinya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan seperti itu. Akan tetapi kezaliman itu adalah syirik. Tidaklah kalian dengan perkataan Luqman kepada putranya, yang artinya, wahai anakku, janganlah kalian mempersekutukan Allah. Sesungguhnya
mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Yang kedua, nasihat Luqman kepada anaknya, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di dalam Al-Quran, surat Luqman ayat yang ke-14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskur li walidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tuanya, yaitu ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, yaitu bapak dan ibumu. Hanya kepadakulah tempat kembali. Quran surat Luqman ayat 14. Ya. Kemudian dia menghubungkan wasiat kepada anaknya dari ibadah kepada Allah semata dengan berbuat baik terhadap kedua orang tua. Karena begitu agungnya hak mereka berdua. Seorang ibu telah mengandung putranya dengan kepayahan, dan seorang bapak telah membiayai dengan nafkahnya. Maka keduanya berhak mendapatkan rasa terima kasih dari anak setelah terima kasih mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang ketiga, yaitu tidak bermaksiat kepada Allah. Ya, jadi yang ketiga, nasihat Luqman kepada anaknya, yaitu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di dalam Al-Quran surat Luqman ayat yang ke-15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat Luqman ayat 15. Ibnu Katsir berkata, jika mereka benar-benar memaksamu agar mengikuti agama mereka, yaitu selain al-Islam, maka jangan diterima. Akan tetapi yang demikian itu
jangan menghalangimu untuk berbuat baik kepada mereka di dunia, dan ikutilah jalan orang-orang mukmin. Ya, jadi ini kita dilarang untuk mengikuti agama mereka. Kalau mereka mengajak kepada agama selain al-Islam, maka jangan kita terima, harus kita tolak. Ya. Tetapi jangan sampai menghalangi kamu untuk tetap berbuat baik kepada kedua orang tua kalian, ya, yaitu selama masih di dunia, ya. Maka kita tetap harus mengikuti apa? Jalannya orang-orang mukmin, ya. Aku penulis buku ini berkata, ini menguatkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ketaatan pada seorang pun dalam bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya taat hanya dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik, ya. Jadi di dalam hadis, ya, tidak ada ketaatan kepada seorang pun di dalam bermaksiat kepada Allah, ya. Jadi tidak ada ketaatan kepada hal-hal yang manusia yang mengajak kepada bermaksiat kepada Allah, maka kita tidak boleh taat. Dan ketaatan itu, ya, hanya dalam hal yang ma'ruf, hal yang baik aja, ya. Kalau ada perintah kebaikan, maka kita harus taat, harus sami'na wa ata'na. Tetapi kalau perintah itu kemaksiatan, ya, bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban baginya untuk taat. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Sekarang yang keempat, setiap amal, ya, setiap amal pasti ada balasannya. Ini ayat selanjutnya, yaitu Quran surat Luqman ayat yang ke-16, yang bunyi ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi syahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya, artinya Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha halus, Maha mengetahui. Quran surat Luqman ayat 16. Ibnu Katsir berkata, maknanya adalah sesungguhnya sebuah kezaliman atau sebuah kesalahan sebesar biji sawi, maka Allah akan mendatangkannya pada hari kiamat, di mana Ia akan meletakkan timbangan-timbangan amal. Ia akan mengganjarnya atau akan membalasnya. Jika ia sebuah kebaikan, maka akan diganjar, akan dibalas dengan kebaikan. Dan jika ia sebuah keburukan, maka akan diganjar sebuah keburukan. Ya, jadi pada ayat ini, ya, Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, ya. Sesungguhnya jika kalian itu berbuat, ya, di bumi ini kebaikan atau kejelekan seberat biji sawi, ya, maka semuanya itu akan
dibalas oleh Allah. Kalau dia itu berbuat kejelekan, kesalahan, maka akan dibalas kejelekan itu. Ya, apabila dia berbuat kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan. Ya, kalau dia berbuat keburukan, maka dia akan diganjar dengan keburukan. Nah, jadi kita harus berhati-hati dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya semua amalan kita itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang kelima, ya, nasihat yang kelima yaitu dirikanlah sholat. Ya, jadi nasihatnya Luqman di dalam ayat ini, ya, dia mengajarkan, memberikan pelajaran kepada anaknya, yaitu di dalam surat Luqman ayat yang ke-17. Ya bunayya aqimis shalah, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, tegakkanlah sholat. Ya bunayya aqimis shalah, ya bunayya, tegakkanlah sholat. Jadi ini Luqman mengajarkan kepada anaknya. Jadi lakukanlah dengan menepati rukun-rukunnya dan kewajibannya dengan khusyuk. Ya, jadi kita diperintahkan oleh Allah, yaitu melalui lisannya Luqman, ya, yang dia menasihati kepada anaknya, ya, agar dia menegakkan sholat, mendirikan sholat, ya, dengan menepati rukun-rukunnya sholat, dan juga melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan tumakninah, dengan khusyuk. Ya, jadi ini nasihatnya Luqman. Ya, jadi kita disuruh untuk menegakkan sholat. Terus nasihat yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar. Masih di dalam Al-Quran surat Luqman ayat yang ke-17. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Dan suruhlah, perintahlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Ya, jadi ini ayat yang nasihat yang keenam, ya, dianjurkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Wa'mur bil ma'ruf, ya, perintahkanlah manusia untuk amar ma'ruf, untuk mengerjakan yang ma'ruf, yang baik. Wanha 'anil mungkar, dan cegahlah manusia itu dari kemungkaran. Jadi ini nasihatnya Luqman kepada anak-anaknya agar apa? Mereka itu amar ma'ruf nahi mungkar di muka bumi ini. Ya, mengajak manusia itu untuk berbuat kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Selanjutnya nasihat yang ke-7 yaitu sabar. Ya. Masih di dalam Quran surat Luqman ayat yang ke-17. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Ya, jadi ini Luqman itu menasihati anaknya itu untuk apa? Untuk bersabar. Bersabar terhadap apa saja yang menimpa dirinya. Ya, wasbir 'ala ma asabak. Ia mengetahui bahwa menyuruh yang ma'ruf, ya, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari mungkar, ya, akan mendapatkan rintangan
maka ia memerintahkannya untuk bersabar. Nah, jadi nasihatnya Luqman ini apa? Mengajari kepada anaknya, memerintahkan kepada anaknya itu untuk sabar terhadap apa yang menimpa kalian. Ya, di saat kalian tuh amar ma'ruf, mengajak manusia untuk berbuat baik, ya, terus mencegah manusia dari kemungkaran, ya, mesti kamu akan mendapatkan, akan menimpa kepada kamu ujian-ujian. Maka perintahnya yang diajarkan oleh Luqman untuk bersabar, ya. Nih, ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhatun nasa wa la yasbiru ala adahum. Yang artinya, seorang mukmin yang bercampur, ya, seorang mukmin yang bercampur, berinteraksi dengan manusia, kemudian bersabar dari gangguan mereka, adalah lebih utama dari seorang mukmin yang tidak bercampur dengan manusia dan tidak bersabar dari gangguan mereka. Ya, jadi ini nasihat dari Rasulullah SAW. Jadi seorang mukmin yang mereka itu bercampur, berinteraksi dengan manusia, kemudian dia itu bersabar dari gangguan mereka, ya, itu adalah lebih utama, lebih afdol, lebih utama daripada seorang mukmin yang tidak bercampur dengan manusia dan tidak bersabar dari gangguan mereka. Ya, jadi ini orang-orang mukmin yang mereka itu berinteraksi dengan masyarakat, ya, dengan lingkungan, tetapi dia diganggu oleh manusia dan dia itu tetap sabar, itu lebih utama bagi dia, ya, dibandingkan siapa? Seorang mukmin yang tidak mau bercampur dengan manusia dan tidak bersabar dari gangguan mereka. Ya, Allah berkalam selanjutnya, masih ayat surat Luqman ayat yang ke-17, inna dzalika min asmil umur, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya apa? Bahwa kesabaran dari gangguan orang lain adalah hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi memang kita hidup di dunia ini apa? Ya harus bercampur dengan mereka, bercampur dengan masyarakat, dan mereka harus sabar terhadap gangguan-gangguan atau ejekan-ejekan yang menimpa dirinya, ya, dirinya seorang mukmin tadi, ya. Maka kita harus sabar, ya. Kalau kita belum sabar, minta kepada Allah agar diberikan kesabaran, ya. Terus nasihat yang ke-8, yaitu nasihat Luqman kepada anaknya yang ke-8, wala tusakru khaddaka linnas, ya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Ya, jadi nasihat Luqman yang ke-8 itu apa? Menghindari kesombongan, ya. Jadi jangan sampai kita di muka bumi ini apa? Sombong karena harta, sombong karena kekayaannya, sombong karena cantiknya atau bagusnya, atau sombong tentang terhadap kedudukannya, ya. Mungkin dia hari ini mendapatkan kedudukan yang tinggi, akhirnya dia
sombong, ya. Maka kita harus menghindari dari sifat sombong ini. Berkata Ibnu Katsir, janganlah engkau palingkan wajahmu tatkala berbicara dengan orang lain, atau ketika mereka mengajak bicara denganmu dengan niat mengejek mereka dan menyombongkan diri kepada mereka. Akan tetapi lembutkanlah wajahmu atas mereka, ya. Jadi ini perkataannya Ibnu Katsir, ya, yang menjelaskan tentang apa tadi, tentang untuk menghindari kesombongan. Ya, Ibnu Katsir berkata, janganlah engkau palingkan wajahmu tatkala berbicara dengan orang lain. Jadi nggak boleh berbicara dengan orang lain itu memalingkan wajahnya. Ya, kalau berbicara ya harus menghadap wajah dengan wajah. Ya, jangan memalingkan wajah. Ya, tatkala berbicara dengan orang lain. Dan ketika mereka mengajak bicara denganmu dengan niat mengejek mereka, ya. Jadi dia memalingkan mukanya itu karena mengejek mereka. Itu enggak boleh. Dan jangan sampai menyombongkan diri, ya, dan menyombongkan diri kepada mereka. Ya, hari ini banyak orang-orang yang mereka itu menyombongkan diri kepada manusia, ya. Maka nasihatnya siapa? Luqman kepada anaknya, ya, untuk menghindari kesombongan. Ya, maka dianjurkan untuk tetap lemah lembut, ya, lembutkanlah wajahmu atas mereka. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senyum di wajahmu kepada saudaramu adalah sebuah sedekahmu. Ya, jadi ini anjurannya kita senyum dengan sesama manusia itu merupakan sebuah sedekah. Ya, oleh kita dalam berbicara, ya, jangan sombong, ya, jangan menyombongkan diri karena cantik, karena kebanggaan dunia, atau karena pangkatnya. Sekarang nasihatnya Luqman yang ke-9, yaitu menghilangkan keangkuhan. Di dalam Al-Quran surat Luqman ayat yang ke-18, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Quran surat Luqman ayat yang ke-18. Artinya adalah sombong dan membesarkan diri dengan penuh angkuh, maka janganlah lakukan itu, ya, maka janganlah kalian melakukan hal seperti itu. Allah akan murka, Allah akan marah kepadamu. Oleh karena itu Allah berkalam di dalam ayat yang ke-18, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surat Luqman ayat yang ke-18. Artinya adalah membanggakan dirinya dan sombong kepada selainnya. Jadi bangga terhadap dirinya dan sombong kepada manusia yang lainnya, ya. Jadi ini kita dinasihati oleh Luqman untuk menghilangkan keangkuhan, ya. Jadi jangan angkuh-angkuh kita jadi manusia. Sekarang nasihat Luqman yang ke-10, sederhana di dalam berjalan. Sederhana dalam berjalan. Di dalam Quran surat Luqman ayat 19, wa aqsida fi masyik, dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan. Artinya apa? Berjalan sederhana adalah tidak berjalan dengan lambat, juga tidak terlalu cepat, yang biasa saja antara cepat dan lambat. Ya, jadi kita di dalam
berjalan itu ternyata ada aturannya. Nek melaku ya aja cepet-cepet, ya aja lembek-lembek, kalem-kalem, jangan terlalu lambat, tapi antara cepat sama lambat sedengan. Terus yang ke-11, nasihat yang ke-11, merendahkan suara. Waqdud min sautik, dan lunakkanlah suaramu. Quran surat Luqman ayat 19. Artinya, janganlah engkau berlebihan dalam berbicara, dan janganlah engkau angkat suaramu pada hal yang tidak ada gunanya. Oleh karena ini Allah berkalam, inna angkarol aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Quran surat Luqman ayat yang ke-19. Mujahid berkata, seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Artinya tujuannya adalah bahwa siapa yang mengangkat suaranya, maka ia diumpamakan seperti keledai dalam tinggi suaranya. Maka dengan ini ia dimurkai oleh Allah. Perumpamaan dengan keledai ini menjadikan keharaman dan kehinaan sehina-hinanya. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa lana masalah su' al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'uduhu fi fai'ihi. Ya, artinya bukanlah dari golongan kami orang yang mempelopori keburukan, orang yang meminta kembali barang yang ia hibahkan adalah seperti anjing yang menelan kembali muntahannya. Satu hadis lagi saya baca artinya, jika engkau mendengar kokok ayam jago, maka mohonlah kepada Allah dari keutamaannya. Sesungguhnya ia telah melihat para malaikat. Dan jika engkau mendengar ringkikan keledai, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan. Sesungguhnya ia telah melihat syaitan. Mungkin ini aja sementara yang kita bacakan. Insyaallah nanti kita lanjutkan pembacaan di antara petunjuk-petunjuk ayat tersebut, ya, ayat-ayat tadi, yaitu tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Kiranya cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.